الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام وفرض على المستطيع منهم حج بيته الحرام ورتب عليه جزيل الفضل والإنعام فمن حج البيت ولم يرفث ولا يفسق خرج كيوم ولدته نقيا من الذنوب والآثام وذلك هو الحج المبرور وليس له جزاء إلا فوز بالجنة دار السلام أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berkah, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan solat Jum'ah. Sungguh tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa hadir ke Masjid Al-Hidayah ini. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga, para sahabat, seluruh pengikut hingga hari kebangkitan nanti. Dalam kesempatan ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh jamaah yang hadir kali ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya ada kebaikan, dan semuanya yang dilarang oleh Allah pasti di dalamnya juga ada keburukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang teramat mulia. Di bulan ini umat Islam berduyun-duyun untuk berangkat ke tanah suci. Mereka memenuhi panggilan Allah yang memanggil mereka untuk mengunjungi rumahnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya adalah padanya terhadap tanda-tanda yang konkret, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah
yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Haji adalah panggilan Allah. Allah memanggil hamba-hambanya yang dipilih untuk bertemu di rumahnya. Tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji. Kenyataannya ada orang yang begitu ingin menunaikan ibadah haji, tetapi apa daya, biaya untuk naik haji jauh di atas kekayaan yang dimilikinya. Banyak pula yang memiliki harta yang berlebih, tetapi ternyata ia tidak terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Padahal haji adalah rukun Islam yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang artinya adalah Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada zaman dulu yang orang harus menempuh perjalanan yang begitu sulit untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu sarana yang memungkinkan hanyalah kapal laut. Dan untuk sampai ke tanah suci dari Indonesia harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Bahaya yang mengancam juga banyak, dan apabila seseorang berangkat ke tanah suci, maka komunikasi terputus. Mereka baru diketahui nasibnya selamat apabila sudah pulang ke tanah air. Sungguh perjalanan menuju tanah suci amatlah berat. Alhamdulillah, sekarang perjalanan ke tanah suci jauh lebih mudah daripada 1 abad yang lalu. Sarana transportasi bisa ditempuh dengan pesawat terbang, dan jamaah haji pun bisa membawa telepon genggam sehingga dia tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga tanpa kesulitan. Sungguh kemudahan ini harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak semua orang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ada beberapa syarat seorang diwajibkan beribadah haji. Di antaranya adalah Islam. Kalau Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu itu tidak mendapatkan taklif kewajiban dari ibadah haji. Jadi syarat utama untuk menunaikan ibadah haji yang pertama adalah Islam. Orang yang diwajibkan dan bahkan yang dibolehkan menunaikan ibadah haji hanyalah orang Islam, bukan non-Islam. Di luar Islam bukan hanya tidak wajib, justru tidak boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya haram. Yang kedua adalah baligh. Anak kecil belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika ia menunaikannya tidak menjadi persoalan, no problem, la ba'sa. Bahkan ini lebih baik, ia mendapatkan pahala dari hajinya. Meskipun demikian, kepergiannya menunaikan ibadah haji belum bisa menghapuskan hukum wajibnya jika ia kelak sudah balik. Jadi ketika ia sudah balik, maka ia tetap wajib menunaikan ibadah haji.
Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang gila tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, karena orang gila tidaklah mukallaf. Dia tidak dibebani hukum agama Islam. Mampu menempuh perjalanan. Syarat wajib haji yang terakhir adalah mampu menempuh perjalanan. Mampu menempuh perjalanan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, dari segi jasmani dan rohani, ia sehat. Tidak ada penyakit yang memberatkannya apabila ia menunaikan ibadah haji. Jika ia dalam keadaan sakit dan tidak mungkin untuk menunaikan ibadah haji, maka ia belum wajib pergi haji. Yang kedua, ada biaya yang digunakan untuk perjalanan menunaikan ibadah haji. Perjalanan antara Indonesia sampai ke Arab Saudi amatlah jauh dan waktunya pun lama. Oleh sebab itu, biaya haji pun tidaklah sedikit. Jika seseorang tidak memiliki harta yang cukup, maka ia belum berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Selain bekal yang dibawa harus cukup, keluarga yang ditinggal pun harus diberi bekal yang cukup pula. Yang ketiga, tersedianya sarana transportasi dan keadaannya pun aman. Jika tidak ada sarana transportasi, maka belum wajib naik haji. Begitu pula jika perjalanannya tidak aman, misalnya ada perang besar di tengah perjalanan, maka kewajiban haji pun belum berlaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, siapapun orang yang sudah memenuhi syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji, maka ia wajib menunaikannya. Dalam kitab As-Sunnatul Kubra karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahbishu maradun aw hajatun zahirah aw sultanun jair wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Yang artinya adalah, barang siapa tidak terhalangi oleh sakit, hajat yang tampak, atau penguasa yang sewenang-wenang, sedangkan dia belum menunaikan ibadah haji, maka hendaklah ia mati jika mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup, bukan dalam setiap tahun. Bahkan saya pernah membaca salah satu bukunya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, salah satu pengurus besar Masjid Istiqlal, dalam bukunya yang berjudul Salah Satu Penyembah Setan. Orang yang melakukan haji berkali-kali itu termasuk salah satu menyembah setan yang ada dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena beliau juga mengutip hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu akan ditemukan di tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Allah akan ditemukan di tetangga-tetangga kita yang mengalami hutang piutang. Allah akan ditemukan oleh hambanya di tempat-tempat yatim piatu. Allah akan ditemukan oleh kita di tempat orang-orang yang tidak mampu. Bukan Allah itu ditemukan di Ka'bah, kata beliau. Oleh sebab itu, marilah apabila saudara kita mempunyai kelebihan harta untuk melakukan haji berkali-kali, ikutilah seperti apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau dengan rombongan pergi dari Palestina menuju ke Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia, untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba di tengah perjalanan beliau menemukan dan berpapasan dengan salah satu kabilah, yang mana kabilah itu mengalami hidrasi, kelaparan karena kekurangan bekal. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi?
Apakah beliau dan rombongan melanjutkan ibadah haji? No, tidak. Tetapi beliau memberikan bekal-bekal haji itu untuk kepentingan mereka, dan beliau kembali lagi ke Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila seseorang memiliki bekal yang cukup untuk pergi, bekal yang cukup untuk keluarga di rumah, badan sehat dan tidak ada halangan yang dibolehkan syarak. Apabila ada seseorang yang sudah memiliki persyaratan naik haji belum bersegera naik haji karena harus masuk daftar tunggu, dan bahkan hari ini, bulan ini, tidak sedikit jamaah haji yang gagal berangkat hanya gara-gara usianya lebih dari 65 tahun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat bahwa ibadah haji tidak harus disegerakan. Apabila seseorang memiliki kelebihan rezeki tahun 2019, lalu ia menunaikan ibadah haji di tahun 2022, maka hal itu tidak menjadi persoalan. Artinya ia tidak berdosa asalkan akhirnya dia menunaikan ibadah haji juga. Akan tetapi ada dua hal yang harus diingat. Adakah yang bisa memberi jaminan bahwa dia di tahun mendatang atau beberapa tahun mendatang masih kaya? Bukankah usaha seseorang itu bersifat fluktuatif? Kadang pagi kaya, sore ambruk dan jatuh miskin. Kadang pagi sehat, kadang-kadang malamnya sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, jikalau kita memiliki uang untuk mendaftarkan diri menunaikan ibadah haji, bersegeralah mendaftarkan. Jika tidak boleh, jadi uang itu kita gunakan untuk keperluan yang lain yang justru tidak ada manfaatnya. Atau semakin lama kita menahan, maka masa tunggunya semakin lama. 10 tahun yang lalu, seseorang yang mendaftarkan dan membayar biaya haji UNH bisa segera berangkat. Tetapi untuk tahun ini bisa antri kurang lebih 10, 30, bahkan lebih dari 40 tahun. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan regulasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah Saudi Arabia ataupun pemerintah Indonesia, mudah-mudahan memberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.